Halo pendengar cerita, setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan blok sekutu, dunia memasuki babak baru. Negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan Uni Soviet setuju untuk membentuk badan yang menaungi bangsa-bangsa di dunia. 75 tahun yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB lahir. Ayo kita mulai. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations adalah badan internasional yang didirikan dengan tujuan umumnya kesejahteraan masyarakat dan perdamaian dunia. Sebelumnya sebenarnya sudah ada lembaga internasional yang juga memiliki visi yang sama, yaitu LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Namun LBB dianggap gagal dalam menciptakan perdamaian dunia karena Perang Dunia Kedua tetap terjadi dan merugikan banyak negara. Kita tidak akan banyak bicara soal sejarah PBB karena sudah banyak pembahasan soal tersebut. Kita akan bicara soal hal-hal unik dan aneh yang pernah terjadi selama PBB berdiri. Yang pertama adalah Krishna Menon. Krishna Menon adalah politikus, diplomat, dan perwakilan dari delegasi India untuk Majelis Umum PBB pada tahun 1953 hingga 1962. Menon terlahir dari keluarga bangsawan India. Dia mendapatkan pendidikan dari Inggris dan sempat menjadi anggota Partai Buruh Inggris. Pada tahun 1957, Krishna Menon mencatat rekor dengan melakukan pidato terpanjang sepanjang sejarah sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia berpidato selama 8 jam atau tepatnya 7 jam 48 menit. Pidato ini dilakukan Menon di hadapan Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjawab surat dari delegasi Pakistan atas konflik Kashmir. Pidato Menon ini dilakukan dalam 2 hari yang berbeda. Setelah dia berpidato kurang lebih 5 jam pada hari pertama, dia kelelahan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Esok harinya dalam lanjutan sidang Dewan Keamanan PBB, Menon melanjutkan pidatonya selama 2 jam 48 menit. Draft dari pidatonya sendiri disebut setebal 160 halaman. Muammar Gaddafi, pemimpin revolusi Libya sekaligus menjadi pimpinan negara Libya selama 40 tahun lamanya. Dia dikenal sebagai karakter yang keras, arogan, dan diktator. Dia menaiki puncak kekuasaan setelah mengkudeta Raja Idris yang dianggap korup dan tidak sanggup lagi menjalankan pemerintahan. Banyak yang menyebut visi awal Gaddafi adalah menciptakan negara sosialis yang berkeadilan dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun seiring waktu, Gaddafi mulai menunjukkan arogansinya. Gaddafi disebut mendanai kelompok-kelompok teroris yang tersebar di dunia, namun Gaddafi sendiri tidak mengakui hal ini. Selain itu, selama masa kepemimpinannya, Gaddafi beberapa kali memicu ketegangan di semenanjung Afrika. Di antaranya adalah dengan Mesir dan Sudan pada tahun 70-an. Dia juga dianggap bertangan besi karena dengan tega membersihkan orang-orang yang dianggap tidak sehaluan dengannya. Pada tahun 2009, Gaddafi melakukan hal mengejutkan di sidang Majelis Umum PBB. Dia berpidato selama 1,5 jam. Pada pidatonya, Gaddafi mengkritik kehadiran PBB yang dianggap tidak memberikan kedamaian bagi dunia. Gaddafi menyebut selama PBB terbentuk, dunia telah mengalami 65 kali perang antar negara dan hal ini menunjukkan kegagalan PBB. Selain itu, Gaddafi juga melempar salinan piagam PBB kepada pimpinan PBB yang duduk di belakangnya. Pidato ini mendapatkan banyak sorotan dari dunia internasional. Setiap perwakilan delegasi pada waktu itu sebenarnya hanya diberi 15 menit untuk menyampaikan pandangannya. Namun, pidato Gaddafi selama 1,5 jam membuat jadwal sidang menjadi kacau. Tidak hanya itu, dalam perjalanannya menghadiri sidang Majelis Umum PBB ini, Gaddafi juga melakukan hal nyentrik lainnya. Dia disebut mendirikan tenda baduinya di perkebunan milik Donald Trump. Tenda Badui adalah tenda khas yang didirikan selama orang-orang Arab dalam perjalanan. Gaddafi mendirikan tenda ini di wilayah Seven Spring, Bedford di pinggiran kota New York.
Pejabat setempat telah mengingatkan bahwa mendirikan tempat tinggal sementara tanpa izin adalah ilegal, namun tenda Gaddafi tetap berdiri. Sekarang kita kembali lagi membahas India. Pada tahun 2017, perwakilan delegasi Pakistan Maleha Lodi menunjukkan foto seorang gadis yang terluka akibat tembakan. Pakistan menyebut hal itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh India di wilayah sengketa Kashmir. This, Mr. President, is the face of India's democracy. Pakistan menyebut India adalah ibu dari terorisme di Kashmir. Hal itu cukup membuat terkejut, namun selang beberapa waktu terbukti bahwa itu adalah foto palsu atau hoax. Foto yang ditunjukkan oleh Pakistan adalah foto dari seorang anak berusia 17 tahun yang menjadi korban serangan Israel di jalur Gaza. Diplomat India Paulomi Tripathi menunjukkan bukti bahwa foto itu terjadi pada tahun 2014 dan diambil oleh fotografer terkenal Heidi Levin. Gadis yang fotonya diekspos sendiri itu adalah Rawia Abu Jomaah. Sought to divert attention from Pakistan's role as the hub of global terrorism. She did so by callously holding up a picture of an injured girl. It was a photograph of Rawia Abu Joma, a girl from Palestine. Terkait hal ini, India balik menyerang Pakistan di Majelis Umum PBB tahun 2017. India balik menunjukkan foto perwira mereka yang diseret dari acara pernikahan di wilayah Kashmir lalu dibunuh. Which the permanent representative of Pakistan sought to obfuscate. Mr. President, the true face of Pakistan is not hidden from anyone. I thank you, Mr. President. India menekankan bahwa hal inilah yang sebenarnya terjadi, kekejaman dari Pakistan dan bukannya dari India. India menyebut bahwa mereka telah berkontribusi banyak bagi dunia sejak merdeka. Mereka membangun pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan, sementara Pakistan hanya mampu memproduksi teroris yang membuat dunia tidak nyaman. Selanjutnya ini adalah kisah yang mungkin tidak seberapa penting tapi menarik buat kita simak. Sebuah cerita yang kejelasannya simpang siur selama bertahun-tahun. Pada 1960, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar sidang umum ke-15. Sidang Majelis Umum PBB ini biasanya berlangsung dari bulan September sampai Desember. Tentu ada hal yang pastinya kita ingat pada pertemuan Majelis Umum PBB pada tahun itu, yaitu pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia waktu itu. Namun hal itu akan kita bahas di lain waktu saja. 12 Oktober 1960, kira-kira 2 minggu setelah pidato Insinyur Soekarno, seorang delegasi dari Filipina bernama Lorenzo Sumulong diberi kesempatan juga untuk berpidato. Dalam pidatonya, Sumulong secara tersirat menyatakan bahwa Uni Soviet adalah bagian juga dari penjajah atau imperialis. Mr. President, before I proceed, may I make it very clear that my delegation and I have no desire at all. It is now. Situasi sidang PBB waktu itu memang menggelisahkan. Di tengah panasnya perang dingin dan negara-negara yang mulai merdeka serta menunjukkan eksistensinya, negara-negara adik kuasa tidak mau begitu saja melepaskan dominasinya. But we are here to discuss a very important question. Mendengar pernyataan Sumulong yang menyebut Soviet sebagai negara penjajah karena mengekang kehidupan negara-negara di Eropa Timur, Perdana Menteri Soviet waktu itu, Nikita Khrushchev, tentu tersinggung. Dia disebut mendatangi mimbar pidato dan mengecam Sumulong. Beberapa pihak bahkan menyebut Nikita Khrushchev melepaskan sepatu dan membantingnya di atas meja. Sampai media Rusia akhirnya menyebut bahwa hal itu semua adalah hoax atau bohong. Termasuk foto Nikita Khrushchev memegang sepatu saat pidato juga bohong belaka. Nikita Khrushchev disebut memang menggebrak meja karena emosi, namun tidak dengan sepatu.
hanya dengan tangannya dan membuat arlojinya terjatuh. Nah, bagaimana menurut kalian? Manakah yang menurutmu versi yang lebih benar? Itulah sedikit peristiwa menarik yang pernah terjadi pada pertemuan-pertemuan PBB. Masih banyak sebenarnya hal-hal unik yang pernah terjadi di PBB, namun kita akan melanjutkannya di lain waktu. Atau kalian bisa menulis di kolom komentar tentang fakta-fakta seputar PBB yang kalian ketahui. Apakah menurutmu peran PBB dalam menciptakan dunia yang aman dan damai bagi masyarakat dunia sudah terwujud? Coba bagi pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini dan kalian bisa subscribe agar tidak ketinggalan hal-hal menarik yang terjadi di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.